Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaira Taylor Hidayat. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mencintai hakikat Allah. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkat cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbatullah berarti mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping kata khauf atau takut dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mencintai Rasulullah SAW, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak gentar menghadapi masalah. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Memahami seberapa besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. 2. Senantiasa membersihkan hati. 3. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 hingga 2 berikut ini. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna jaljalata as-saati syai'un 'adzim. Yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran surat Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut adalah tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Dan yang terakhir adalah menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja. Cara menumbuhkan sifat raja. A. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mempelajari dan memahami Al-Quran. C. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Manfaat sifat raja.
A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan. C. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Menimbulkan sifat optimis. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Nah, di sini ada beberapa manfaat tawakal. Yang pertama adalah tercukupnya semua keperluan. Kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Dan kelima, menghargai hasil usaha. Berikutlah materi PPT dari. Nah, itu dialah materi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan membantu kalian semua ya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan